Ustadz, ada rumus gak Ustadz supaya kita ini nggak merasa terasing di dunia yang memang mengasingkan kebenaran? Ya ada. Kata ulama ada 4 metode yang kalau kita pelajari keempat ini akan membuat kita ini hidup disiplin, tidak asal-asalan. Karena orang merasa asing ya ketika keterasingan ini tanpa solusi karena hidupnya asal-asalan. Contoh yang paling gampang saja. Orang perempuan pakai kerudung. Kalau sekarang mah di kampus udah rata. Dulu zaman-zaman kita masih mudaan dikit mah kita ngeliat orang yang kerudungnya syar'i di kampus jarang. Kerudung makin pendek makin gaul. Mulai ada yang pakai kerudung tapi macam-macam dah modelnya. Ada model kerudung model ngimbu nangka. Cuma bebet pala doang begitu. Ada yang model gantung diri. Ada yang udah bagus nutup dada, pundaknya robek. Macam-macam. Ada yang syar'i, pajangannya bererot. Bodoh, itu kerudung dia pakai bros kembang. Masih nggak ditengok dipakein tangkai sama daun. Masih juga nggak ada dipakein pot sama dia. Bikin rame, ada yang begitu. Ketika orang pakai yang syar'i, aduh, itu orang kumel amat, kerudung nggak menarik. Sehingga kalau dia nggak ilmiah, dia akan merasa terasing. Padahal yang dia pakai di Quran, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung buat perempuan menutup bagian juyub, bagian dada. Lah kalau orang komplain tinggal buka Quran, ya udahlah, saya cuma ngikutin yang di Quran aja. Berarti Quran turun 14 abad yang lalu. Sejak 14 abad yang lalu kerudung begini. Tapi nggak gaul. No yang gaul lihat no keren. Kerudungnya tuh ampe nutup pala rapat. Masuk ke dalam kerah. Kerah kemeja yang ketat. Kerudung hitam, kemeja hitam ketat, masuk ke celana hitam yang ketat. Pakai gesper ke kampus. Taruhin pelampung 2, cari terumbu karang. Kalau begitu. Itu penyelam namanya. Karena syariat nggak begitu. Ini kerudung menolak pandangan bukan memancing pandangan. Nabi bilang, nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Iya, kalau kita ilmiah dikasak kusukin orang dari zaman dulu Nabi sudah sampaikan ayatnya. Idza marru bihim yataghammasun. Memang orang-orang munafik begitu. Kalau orang megang syariat dikasak kusukin, apalagi minoritas. Dikasak kusukin biasa. Nabi aja dibilang gelo. Nabi aja dibilang penyair gila. Nabi. Nah, apalagi kita, betul. Dulu ada orang begaul, gaul abis dah, nongkrong mulu kerjaannya. Orang gaul tuh ciri khasnya nongkrong katanya, Masya Allah. Satu waktu berpencarlah mereka. Sehingga sekian tahun ketemu lagi. Ini teman yang satu udah ngaji. Rapi, syar'i, pakai baju rapi, celana juga enggak isbal, pakai jenggot. Ketemu teman yang dulu, teman heran. Lu ngapain? Begitu kata. Kenapa emang? Ya Allah, kok jadi begini? Begitu katanya. Itu akar gigi katanya, Masya Allah. Orang dibikin asing. Padahal ini orang betul. Nabi yang nyuruh kalau dia ilmiah kan, Islam ini kan ilmiah. Makanya kenapa gampang kampus-kampus menerima Islam, kenapa? Karena pendidikan yang tinggi gampang menerima Islam. Karena Islam ilmiah. Tak terasa dia punya 4 konsekuensi dalam hidupnya.
Ketika dia mengatakan wa anna Muhammadur Rasulullah, 4 konsekuensinya dipegang. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, taat dengan perintah Nabi, dipegang. Menjauhkan larangan Nabi, diingat. Mempercayai semua yang Nabi kabarkan, walaupun sifatnya gaib, dipahami. Dan yang keempat, tidak beribadah kecuali ada contoh syariat beliau. Ini 4 dipegang. Makin ilmiah, makin. Kalau Nabi yang ngomong, itu gelas isinya susu, ada laler di situ, celupin semua. Itu kalau yang nggak paham, waduh, ya masuk dah, begitu katanya. Bergulirnya waktu baru ilmiah, iya. Ternyata penyakit di sayap kiri, obatnya sayap kanan. Kalau orang yang sudah paham Rasul, Masya Allah, ini ilmiah. Kenapa Nabi mengatakan la yasrabbanna ahadukum qaiman? Jangan kalian minum sambil diri. Tanya sama dokter dah. Kali kalau Ustadz kurang jago jelasin masalah kesehatan, dokter yang bilang bandingkan minum duduk sama diri. Masya Allah. Nabi perintahkan cuci tangan kalau bangun tidur. Alasannya apa? Anta la tadri aina batat yadak. Kamu nggak pernah tahu tangan kamu semalam stay up di mana. Gitu loh. Kotor. Lihat bahasa Nabi itu. Orang iya ya. Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku, lembut bahasa Rasul. Kan ku perintahkan bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali urusan sikat gigi. Orang Islam nyengir bening. Nggak bau. Ini orang Islam kalau sholat, apalagi subuh. Waduh. Waladhdallin. Amin. Numpang lewat gas bopal. Aneh ya. Nanti kan orang memandang buruknya Islam. Ini Indonesia bro. Pencitraan gampang sekali loh. Dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Ini belum ada yang punya Islam ngambek Allah. Kalau Allah sudah ngambek, bukan Allah yang turun langsung. Makhluknya yang turun. Nggak tahu tsunami ngacak-ngacak Aceh. Pada Larang, Pangandaran. Pindah gempa di Lombok. Lombok belum beres nggalang dana, pindah ke Palu. Lama-lama semua tempat, iya. Loh kok bisa begini Ustaz? Yuk bantu Lombok, yuk bantu Palu. Itu saudara kita semua. Jangan nunggu pemerintah nyuruh dah, bakal lelet urusan udah. Ya, kita gerakin dana bantu. Cuma bukan sekedar membantu, introspeksi diri. Ini kok badai gak pernah berlalu, ujian kok tak kunjung selesai, ada apa ini? Allah marah. Di negeri Indonesia yang betul-betul bertauhid, karena dasar negerinya kan Pancasila, ketuhanan yang maha, tauhid bukan? Tauhid bukan? Indonesia bertauhid, harusnya seperti itu. Sejak dicetuskan ketuhanan yang Maha Esa, sejak itu haram syirik ada di Indonesia, harusnya. Cuma yang terjadi tidak. Kesirikan dipancing sejak zaman Nabi Nuh, banyak orang-orang soleh dibikin patungnya, betul. Sekarang dibikin juga patungnya sama, mirip. Sejak zaman Nabi Muhammad, orang gak boleh takarub sama kuburan. Orang sekarang juga sama, disuruh jangan malah ngambek. Nabi yang mengatakan, ayat disampaikan, jangan kau sembah ini kuburan. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah makam kuburan ini. Kami cuma takarub. Emang itu dari dulu yang dilarang. Wahabi. Untung saya berasa dibegitukan karena saya laki-laki Wahabi.
Kalau perempuan wah umi, betul. Heran saya mah bener-bener ngomong ilmiah wahabi. Dengerin ya, Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis, Islam bukan Wahabi, Islamnya Islam. Nanti kalau kita terima Islam pakai embel-embel, akhirnya Islam yang paling baru keluar, oke. Zandara. Yang aja nih gak usah pakai mic. Gak bisa. Suruh cari nabi baru kalau begitu ya. Hati-hati nih, kita mesti paham 4 yang mesti diperhatikan. Yang pertama, ya ini disiplin dalam menuntut ilmu. Disiplin baik itu tahapan maupun tidak talbis. Disiplinkan menuntut ilmu, bagaimana caranya? Mengerti al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ini cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita mau nuntut ilmu, nih mumpung ngomong di kampus nih. Ya, kita bersyukur tinggal di zaman yang anak-anak kampus nih Masya Allah, kajian sunnah itu betul-betul diterima. Dulu banyak anak kampus nuntut ilmu cuman gak demen sholat. Dulu banyak. Waduh, ini orang belajar cuma gak demen sholat. Perempuan nuntut ilmu, auratnya kebuka. Masya Allah. Emang ilmu punya siapa? Punya Allah. La yuhda lil asi. Ilmu gak datang ke orang yang bermaksiat. Makanya jangan heran kalau nuntut ilmunya salah, udah ngerti agama, profesor lagi. Aneh otaknya. Ini saya pegel sama nih aki-aki, benar saya pegel betul-betul saya benar. Ini orang tua satu nih, Masya Allah. Semoga dikasih hidayah. Ya, amin. Ya, ribuan yang hadir di UGM nih kita doain nih yang kira-kira begini nih biar dapat hidayah dari Allah dah. Nah. Emang berapa lama lagi sih umurnya? Ya Allah, ya Allah. Pegel saya benar-benar. Diacak-acak. Orang kan awal buruk, akhir bagus. Nih awal bagus, akhirnya buruk. Gimana coba? Herannya ada aja yang dukung. Herannya tuh Indonesia tuh. Ya Allah, nabi palsu aja banyak yang ngikutin. Indonesia, nabi palsu paling banyak loh. Kalau yang paling baru mah kemarin Ahmad Musodek itu, betul. Pelatih bulu tangkis jadi nabi di Indonesia. Menyendiri di Gunung Bunder, pulang dari Bogor bawa wahyu. Orang di mana-mana pulang dari Bogor bawa tals, bawa wahyu. No Musodek no. Di kita nih Masya Allah, galak perempuan jadi Jibril, ada aja. Jadi kalau yang pakai Islam pakai embel-embel sudah gak heran dah. Perempuan ngaku Jibril di Indonesia ada. Jibril haid, Masya Allah. Di Indonesia doang. Dulu di Bandung loh, di Ranca Ekek. Ada orang ngaku Nabi namanya Sayuti, Masya Allah. Antara Cirebon sama Brebes. Dulu nabi palsunya siapa? Tugimin. Tugimin, antum coba buka di googling. Nabi palsu dari zona Tugimin. Bagus gak jadi nabi dia. Kalau gak rusak sahadat kita, betul. Wa ana Tugimin Rasulullah, gak rusak, betul. Makanya yang kira-kira benci sama Islam Arab, suruh ganti namanya yang kira-kira nama Arab, diganti aja jadi Tugimin, Ngadiman, Ngadalin atau apalah, silakan lah gitu loh. Heran ya, nabinya Arab nggak demen. Saya lagi bilang sama teman-teman, dari kemarin saya tiap bulan di Madinah itu tinggal di hotel Arab. Ya Allah, fasilitas air, padahal negara nggak ada air gampang. Ini sekarang di hotel dari kemarin di Purwokerto kita, kemudian kita nih di beberapa tempat lah hotel dikasih jatah botol 2, orangnya gede-gede. Lah kan habis air. Saya telepon, Assalamualaikum Pak, bisa tambah air gak? Itu 1.15.000. Udah bayar, saya bilang. Di Arab asal mau air susah gratis, di sini air banyak bayar. Waduh, Masya Allah. Bagus Ka'bah nggak di Indonesia, betul ya? Kalau nggak di pinggirannya orang wah keliling, betul.
Orang suka menghina Arab aja padahal tinggal di Arab. Masya Allah. Yang benci sama Arab pada betah pulang-pulang pada. Udah. Kalau Allah pilih negeri tersebut mulia sampai kiamat pun mulia. Kita belajar nerima ini syariat. Makanya disiplin menuntut ilmu. Jadi jangan cuma lengkap-lengkapan, jangan ilmu yang kita suka kita pilih, enggak, jangan total. Baca Quran juga jangan suka dilengkap. Ini orang laki nih, belajar ilmu dilengkap-lengkap, giliran kerja urusan riba dilengkap. Akhirnya ngaji, nangis tiap malam sholat tahajud, umroh rutin, ngantongin konvensional, ATM-nya semua riba, nangis. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ngantongin ATM riba. Bagus nggak ditoyar malaikat? Heran. Kan haram dilengkap-lengkap. Orang perempuan begitu. Ngaji mah rutin, giliran masuk bab ta'adud, bab poligami. Nggak demen nih. Dilengkap. Siapa yang demen Sat? Saya mah kalau masalah gitu kalau nggak nerima salah, nerima juga nggak bakal kuat Sat. Aduh. Apalagi itu masalah ada hadis yang menjelaskan tentang orang laki kalau masuk surga dikasih bantal isinya 70 bidadari. Itu orang perempuan nggak nerima itu. Kenapa emang? Ya sekarang kalau di surga satu bantal isi 70 bidadari, saya sebelah mana? Begitu katanya. Makanya kalau ngaji yang total disiplin jadi paham, perempuan soleha bakal mimpin bidadari surga. Perempuan soleha di dunia, dialah pemimpin bidadari di surga. Jadi kalau seandainya lakinya dapat bantal isi 70 bidadari di kamar, sebagai pemimpin tinggal ngomong dong, keluar, betul lah maksudnya. Heran ya orang musingin masalah yang gaib ya. Itu urusan Allah. Makanya kudu disiplin kita belajar. Jadi oh iya, la yukallifullahu nafsan illa us'ah. Jangan dibikin keder. Ini masalah tumpang tindih Ustaz enggak kunjung selesai di Indonesia. Nabi udah bilang, la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Masalahmu tidak akan pernah selesai sampai kamu kembali ke Islam yang benar. Apa Islam yang benar? Yang Nabi bawa, yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Ini pakai dikasih embel-embel. Islam ini, Islam itu. Ya akhirnya jadi remeng nih agama. Akhirnya jadi hizbi. Ayat sudah bilang, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kelihatannya bersatu, hatinya berpisah. Kullu hizbin bima ladaihi farihu. Akhirnya kalau sudah bahasa kelompok, hizbi, timbulnya apa? Setiap kelompok membanggakan dirinya masing-masing. Sementara yang Nabi bawa satu. Dulu sahabat bilang, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Summa qala, hadhihi sabili. Ini jalanku yang lurus. Wahada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, ditunjuk garis yang satu ini. Sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti yang satu ini. Karena Islam tidak berbilang, Islam yang satu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang sampai ke pelosok dunia sebagai rahmatan lil alamin. Jangan dikecilkan tuh Islam. Jadi Islam Amerika, Islam India, Islam Yordan, Islam Saudi, Islam ini lah, sampai Islam Nusantara kok dikerdilkan? Islam ini rahmatan lil alamin. Al-Asr ayat 7 Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu." Pokoknya apapun yang Rasul bawa, ambil. Apapun yang dilarang, jauhin. Jangan minta dispensasi. Jangan. Nabi ajarkan begini, ikutin. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum.
tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Agama telah sempurna. Yuk belajar dengan disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni disiplin untuk menggunakan waktu. Karena pepatah mengatakan al-waqtu kas-sayf in lam taqta qata'ak. Waktu ini bak pedang. Kalau kamu nggak bisa manfaatkan, kamu yang bakal tertebas. Nggak berasa nih umur, Masya Allah. Perasaan baru kemarin coret-coretan baju. Betul. Saya nggak bilang bener ya. Cuman memang coret-coretan gitu loh. Lulus-lulusan. Baru kemarin perasaan. Nengok ke belakang, anak banyak. Anak siapa ini coret-coretan? Anak ente, anak siapa lagi? Perasaan baru kemarin demen ngaca. Sekarang nggak demen ngaca, udah banyak kekurangan, betul lah. Masya Allah, waktu bergulir cepat. Kalau kita nggak manfaatin rugi. Saya bilang tuh di YouTube tuh, umur kan 60-70 betul. Kalau nyontoh Rasul berapa? 63. Ya mudah-mudahan nyampe. Kalau enggak gimana ya urusan Allah. Umur siapa yang tahu. Boleh jadi kita kumpul begini besok ada yang meninggal. Mana kita tahu betul. Mungkin jamaah meninggal duluan baru saya. Atau saya belakangan baru jamaah. Saya gak tahu juga gimana. Ya kan kita umur kita gak tahu kan. Nah, umur mah urusan Allah dah. Tapi yang pastikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa gak anda wafat dalam keadaan Islam? Jangan selain daripada Islam. Makanya jangan pakai embel-embel. Nusantara. Udah gitu dipublish lagi di sosmed. Kayaknya mereka mendunia banget. Ini nih lebih dari 1000 yang hadir 2000 mungkin wallahu alam bisawab ya. Setuju gak sih sama Islam Nusantara? Enggak kedengeran, setuju enggak? Tuh dengerin, enggak ada yang setuju sendiri. Insyaallah. Kita doain deh, semoga dikasih hidayah insyaallah. Subhanallah. Udah saatnya kita kompak bergandeng tangan membangun negeri ini. Waktu ini sebentar. Quality time loh. Kita tercatat pahala dan dosa. Kalau umur kita 60, itu cuma 15 tahun baru mulai. Sebelum 15 tahun belum tercatat pahala dan dosa. Betul. Sehingga umurmu yang 60 tidak full berbuat baik 60 tahun. Dipotong 15 tahun masa balik. 45 tahun masa produktifmu. Itu pun tidak full. Kau pakai tidur 8 jam satu hari. 8 jam per 24 jam kali 60 tahun. 20 tahun kau merem kalau sehari 8 jam. Umurmu yang 45 dipotong merem 20 tahun tinggal 25. Umur cuma 25 tahun. Kita hidup di era yang serba canggih nih. Era digital. Semua pakai handphone. Urusan handphone saja sehari bohong. Gak sampai 2 jam lebih. Nelpon, WhatsApp, email, macam-macam. Sehari bisa 4 jam urusan handphone doang kagak sholat tuh. 4 jam per 24 jam kali 60. 10 tahun urusan handphone doang betul. Sisa umur yang 25 dipotong main handphone 10 tahun. Tinggal berapa? 15. 3 kali pemilu kagak ada perubahan. Ini 15 tahun belum kejebak macet. Urusan Jogja ini macet dia. Berangkat pulang bisa 2 jam urusan macet doang itu. Masya Allah ini 2 jam per 24 kali 60. 5 tahun. 5 tahun. Urusan macet doang. Sisa 15 dipotong macet 5 tahun tinggal berapa? 10 tahun. Itu belum dipotong kita nyatet omongan dosen. Makan di kantin, ngantri di kasir, belum kepotong tuh. Saya suka hitung-hitung umur. Paling sisanya tuh 7 tahun itu kalau bersih-bersih banget dah. 7 tahun kita bisa apa coba? Ini saya lagi heran orang mesem-mesem berdua sama temennya lagi ngapain? Main ML, Mobile Legend. Apalagi yang di pos satpam noh. Temen berdua adep-adepan liatin kayu, sekak seter masuk. Saya bilang panjang umur nih orang betul-betul.
Coba disiplin menggunakan waktu karena umur tak berulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak kembali hari-harimu yang telah lampau. Masa muda tinggal kenangan. Ini umur sudah menjelang usia 40 loh. Makanya generasi muda sebelum 40 bismillah dah. Orang ada fase. Fase sobi, fase tifl, fase rajul, syab, rajul, syekh. Ada tahapan. Ada istilah tuh pasca balita, kemudian ABG apa namanya dia, dibilangnya itu gulam. Balita 5 tahun, ya. Kalau gulam 10 tahun ke bawah. Ya, kalau syab muda 20 tahun ke bawah. Rajul 30 tahun ke bawah. Kalau udah ke atas 40 udah syekh. Kelihatan karakternya. Orang kalau umur 5 tahun, antar teman 5 tahun ngomongnya apa? Milikin punya sesuatu. Ini punya aku, ini punya aku. 5 tahun tuh. Ya kalau udah umur 10 tahunan baru mulai tuh. Oh ini dari ayahku, ayahku, ayahku. Ngomongin bapaknya mulu. 15 tahun ABG yang diomongin merek. Kalau nggak merek ini nggak dipakai dah. Umur 20, 25 begitu yang diomongin kampus, yang diomongin kerjaan. 30 yang diomongin rumah tangga, masuk 40 yang diomongin merek herbal, betul? Yang kira-kira udah ngomongin merek obat, banyak-banyak istighfar dah. Ya ini berarti kita udah nyerempet di umur kalau begini. Yuk disiplin waktu, jangan terbuang waktu begitu saja. Yang ketiga, yakni disiplin dalam pergaulan. Nah, ini penting nih anak kampus nih. Kita suruh disiplin dalam pergaulan. Ternyata ulama mencatat dalam pergaulan ini ada 4 karakter teman. Ya, 4 karakter teman. Karena Nabi mengatakan secara umum, almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau mau ngelihat orang suruh lihat temannya. Teman yang mana Ustaz? Kata ulama Ibnu Rajab mengatakan ada 4 model teman. Yang pertama, teman yang dikatakan seperti orang yang mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi dia bergaul dengan mereka. Dia tahu ini orang ini gaul sama dia seperti makan makanan yang bergizi. Saat lapar butuh itu. Saat dimakan menyehatkan badan. Cari teman yang begini. Kita tahu memang kita butuh dia. Kalaupun dekat sama dia, manfaatnya banyak. Ini teman yang Masya Allah nih. Seperti makanan bergizi. Bukan junk food, bukan. Yang kedua, yakni teman yang kalau kita dekat dengan dia seperti mengkonsumsi obat, suplemen, vitamin. Di mana obat ini nggak bisa tiap hari diminum karena tergantung kebutuhan dia. Ini biasa berteman sama guru-guru kita nih. Kita berteman sama guru-guru kita tiap hari ngomongin pelajaran juga pegel. Cuma sesekali kita ketemu sama dia belajar asik. Ada teman yang begitu. Ya, kita butuh teman yang begini. Sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Iya. Teman yang pegal kalau kita berbuat dosa, cari teman yang begitu. Tapi kalau rutin berteman sama dia, bingung juga kita. Begini salah, begitu salah. Betul. Yang ketiga, yakni yang dikatakan bahwa teman yang mengkonsumsi penyakit. Jadi penyakit yang dikonsumsikan ke badan akan tertular. Walaupun Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalau kita punya formula, orang Islam itu bergaul. Enggak takut bergaul dengan siapapun. Riwayat Tirmizi, Nabi pernah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, dan dia sabar ketika bergaul dengannya, maka lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Gaul bro. Agama ini ngajar kita bergaul. 3 karakter penghuni sorga. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin gampang akrab. Hayyin lembut, sahlin mudah.
Karakter orang berilmu begitu. Ini yang terjadi tidak. Dulu kita asik dalam pergaulan, nongkrong pun enak. Sekarang pas ngaji, orang gak ada yang demen sama kita. Ya iyalah, antum merasa terasingkan. Tapi jangan mengasingkan diri. Karena dakwah itu bil fi'li, dengan tingkah laku. Saya masih ingat awal-awal kajian tahun-tahun 2000-an awal dulu. Dulu orang berjenggot masih jarang. Rata-rata yang ketangkep. Betul. Sehingga ini jadi fitnah nih urusan jenggot. Saya masih ingat masuk berapa instansi Jakarta itu. Dulu kalau kita mau ngajar dipoto dulu kanan, kiri, depan, belakang. Nggak lama bule masuk pakai celana pendek bawa tas. Saya bilang itu nggak ditangkap itu. Saya kan asli putra daerah. Punya bangsa, punya negeri. Malah diginiin. Ini orang yang begini malah dibilang aman. Dulu begitu. Sampai yang moto saya sekarang kajian. Duh kalau ingat dulu saya moto Ustaz saya malu. Tapi bilang ya gak apa-apa. Kan jadi foto namanya juga ya. Nah. Masya Allah dulu sampai kayak begitu. Sekarang enggak. Bergaul ilmiah. Orang tanya tinggal jawab. Kalau enggak apa? Kita bisa didiskriminasi. Masa ada kantor memecat pegawai gara-gara jenggot? Suruh pecat aja tuh nabinya pakai jenggot. Begitu mendingan. Tuhannya pakai jenggot. Aneh. Aneh sekali. Apa hubungannya intelijen sama jenggot? Kagak ada hubungan. Di kita ada Ustaz emang. Ini kayaknya Islam jadi asing. Ya karena kita mengasingkan diri. Kita nggak kompak. Lawang negara-negara kita. Ngapa jadi asing yang ngatur? Gitu loh. Lawang negara-negara kita. Ngapa jadi asing yang ngatur? Kita hanya yang belum mau bangkit. Anak bangsa bangkit. Ayo bangun negeri kita. Tegakkan tauhid di bumi ini. Di Indonesia khususnya. Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Ini ayat loh. Mau dihapus lagi. Mau ditaktil. Kita yang rugi. Dan para ahli Quran bersepakat. Ingin merubah 186 kata dalam Quran. Belum aja kena tsunami nih orang. Quran mau dirubah. Ini sebenarnya mau apa sih ini? Kalian gak bangkit anak bangsa. Bukan berdemo mencaci maki. Bukan. Yuk menuntut ilmu. Yuk jadi orang yang cerdas. Yuk manfaatkan waktu. Karena waktu bergulir dengan cepat. Negeri ini butuh regenerasi. Ini kalau yang tua-tua susah dibilangin. Kita tungguin dah berapa tahun lagi paling. Yang muda siap gantiin. Menjadi bangsa yang berpikir memberi. Bukan mengambil. Menjadi bangsa yang berpikir membantu. Bukan minta bantuan. Apa kata Khalid bin Walid? Kemenanganku ketika perang. Karena aku yakin dengan sabda Nabi. Kita orang yang beriman. Kita orang yang mengingat Allah. Dan beda kita dengan orang kafir. Hidup dan mati. Orang yang berzikir. Orang yang hidup. Orang kafir adalah mayit. Sudah saatnya bangsa ini bangkit. Bukan bergelantungan di pundak-pundak mayit. Kok minta tolong sama bangsa-bangsa mayit? Dengan cara riba. Dipertanyakan pemahamanmu tentang Allah. Inna Allah tayyib. La yakbalu ila tayyiban. Allah baik. Cuma nerima yang baik. Jangan pernah menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Ayatnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan datang dengan cara yang baik. Yuk jadi bangsa yang baik. Kapan bangsa dikatakan baik? Ketika tidak lagi keluar dari yang namanya syariat. Islamlah syariat yang paling baik. Dan negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Betul? Jangan hilangkan rahmat tersebut. Apa rahmat? Islam rahmatan lil tanpa nusantara. Ya, ayo bismillah. Udah kita nggak usah mirak berdebat di antara kita sudahlah. Tarakal mirak. Allah janjikan sorga, istana di pinggir sorga. Man tarakal mirak, yang meninggalkan perdebatan. Udah khilaf sudah dibukukan. Antum beli buku, jangan download di Google. Beli buku jadi punya harga diri. Pengen berilmu, ogah beli gimana sih?
Ayo belajar, berilmu kita. Sehingga kita tahu, oh iya ya, ini cuma masalah khilaf furu'i ya. Ngapa kita bermusuhan? Jangan. Kalau akidah boleh kita tegas. Ini orang berkata Tuhan di mana-mana, ayo kita ngobrol dah. Lawang Allah yang bilang di arsy, ente bilang di mana-mana. Ayat juga Ustaz, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Terjemahannya bukan ke sono. Banyak hadis yang menyaksikan bahwa Nabi datang Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Musa pun dikatakan Allah di langit. Kita mengangkat tangan ke langit. Bahkan seorang budak ditanya sama Nabi, di mana Allah? Di langit, dimerdekakan sama Rasul. Dan setiap malam Allah turun ke langit dunia, betul? Allah turun ke langit dunia. Kalau turun sebelumnya apa? Ya di atas, turun. Masa Allah turun ke langit dunia, naik. Kenapa Allah turun? Karena Allah di atas. Ini kan akidah. Akidah. Antum jangan terkecoh dengan jumlah followers. Itu mah komputer yang milih. Ini bangsa ini tidak akan pernah bisa dihancurkan sampai kapanpun. Karena Allah merdekakan untuk umat Islam. Islam bangkit. Bismillah. Tegakkan. La ilaha illallah. Allah muliakan negeri ini insyaAllah. Subhanallah. Kemudian yang lainnya yakni tipikal manusia yang dikatakan bahwa bergaul dengannya ini kebinasaan. Kebinasaan artinya memang tidak ada kebaikannya sama sekali. Antum yang harusnya tahu. Tapi bukan berarti kalau kita punya teman yang nggak baik, kita musuhin, kita nggak mau kenal. Nggak. Asal antum yakin ilmu antum cukup, ya Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai. Dan orang Islam itu bergaul mewarnai, bukan diwarnai. Antum gaul dong yang asik. Nongkrong boleh, di Islam ada kok. Haqqa tarik haqqahu kata Rasul. Yang penting perhatikan, di Riyadhus Shalihin itu ada bab nongkrong. Kita nggak bisa menghindar nih, anak muda lagi senang di kafe nongkrong. Boleh. Cuma ghadul basar, jaga pandangan. Di kafe juga apa yang kita manfaatkan. Karena ciri khas orang yang berilmu bakhil dengan waktu. Kalau nggak ada manfaatnya dia nggak mau. Orang yang berilmu seperti itu. Tidak dia sia-siakan waktunya. Masya Allah. Ya, itu 4 cara kita memilih teman. Tapi kita lanjutkan yang tadi bahwa kita sudah tahu tentang disiplin dalam pergaulan. Yang terakhir disiplin dalam ibadah. Penting loh, ya. Kita ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang dimaksud ya syariat rukun, wajib. Jadi kalau sampai Anda sholat 5 waktu, itu mah biasa. Nothing special, biasa. Enggak usah jadi sombongnya. Jualan sampai busung dada, Masya Allah. Lu ngapa bro? Habis sholat isya, ya enggak usah gitu-gitu amat kali. Oh saya punya teman begini Ustaz. Teman saya begini Ustaz. Hari gini zaman now ini teman kayak dia susah Ustaz. Kenapa sih emang begini-begini mulu? Sholatnya 5 waktu Ustaz. Lah sama saya juga begitu kirain apa. Saya alhamdulillah Ustaz dapat pasangan nih Masya Allah Ustaz. Betul-betul bagus agamanya Ustaz. Maksudnya apa nih? Ya agamanya bagus Ustaz. Cirinya apa? Pakai kerudung. Itu mah wajib, bukan masalah agamanya. Yang wajib mah nothing special. Tapi kalau bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, itu yang the best. Karena Allah cinta sama orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Antum nuntut ilmu wajib gak? Wajib, tapi merutinkannya sunnah. Nuntut ilmu ini wajib, belajar gini wajib, tapi merutinkannya sunnah. Pengen dicintai sama Allah, rutinkan. Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta, idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau kita minta pasti kuberi. Makanya anak ajak antum-antunan sekalian, yuk doakan si fulan, yuk doakan si doakan. Kenapa? Supaya Allah ijabah, timingnya tepat di majlis ilmu. Iya, kalau sudah terasa seperti ini, Islam asing enggak? Enggak.
Maka hidup dalam keterasingan ini solusinya ya 4 tadi. Kita harus betul-betul menjadi orang yang disiplin menuntut ilmu. Ayo dong, jangan ngaku hamba Allah kalau nggak hafal nama Allah. Jangan ngaku umat Muhammad kalau nggak paham 4 konsekuensi mencintai Muhammad. Taat dengan perintahnya, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali adanya contoh. Ayo dong. Kalau kamu mengaku umat Muhammad, kalau kamu mengaku sebagai umat Islam, Muslim, tolong harus tahu Islam itu apa. Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari semua perbuatan syirik yang dilakukan. Itu Islam. Makanya negeri ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Ini baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur. Sejak zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, presiden kita Islam, betul? Tugas kita mendoakan sesama muslim. Boleh gak sih doain? Pengen gak punya pemimpin yang baik? Doain. Ini udah ada yang doain Pak Jokowi belum? Godek semua palanya. Gimana mau baik? Udah ada yang doain gubernur belum? Wali kota belum? Bupati belum? Camat, lurah, RT, RW? Kita nggak pernah mendoakan, itu permasalahannya. Kerjaan cuma menghujat, mencaci, memaki. Saya nggak pro sana, nggak pro sini ya. Karena itu kembali kepada antum. Saya cuma pegang kunci perkataan Sayyidina Ali. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter begini nih nuntut ilmu, pasti yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya sudah kurang lebih bodoh, yang diangkat yang mirip-mirip. Perasaan kita udah pinter, milihnya bukan itu, kok jadinya itu, Ustaz? Zolim namanya. Udah tenang, Allah nggak buta. Allah pasti tolong, ada waktunya nanti. Kenapa? Allah bakal jaga negeri ini insyaallah ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.